Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam coach. Kedengeran Wah, gak ya suaranya? kedengeran, kedengeran. Wah, lagi di mana ini? Ya, lagi di kosan Wah, wah, ngekos di mana? di Jakpus, Oh, Kemayoran. di Kemayoran. Oh, udah kerja udah berapa lama jadinya? Sama ibu. Jadi ibu udah ini ya, udah ibu PNS. Belum masih C. Oh, maksudnya gimana? Belum PNS apa gimana? Kan masih CPNS dulu 1 tahun, nanti setelah itu baru PNS gitu. Oh, calon ya. Berarti kalau keterimanya udah. Keterimanya udah, tapi dalam 1 tahun emang semua ketika udah kepilih tetap ada masa CPNS 1 tahun, baru nanti setelah itu PNS gitu coach. Oh, itu di apa teh? Di Di apa instansinya? instansinya? Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan Menteri Keuangan ya bos, bukan. Iya ya, dikirain di Kementerian Bidang apa tadi? Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Wih. Yang menterinya Pak Airlangga. Wis, mantap. Jadi di situ ya. Udah lama berarti ya? Kayaknya sih udah lama di situ. Dari bulan Mei kan coach. Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya hampir mau 4 ya berarti. Oh. Mantap Ya. ini. Lulusan ILT, kerja di kementerian. Biasa aja ini mah. Keren sih. Makanya pengen tahu sih. Gimana nih sekarang nih kabarnya gitu kan. Pengen tahu aja kita gitu. Tapi ya dulu sempat dapat beasiswa Swiji juga kan, keren juga itu ya. Gitu di kampus gitu. Wow, itu dari bulan Mei berapa bulan jadinya? Apanya coach yang tadi Ya, berapa bulan Mei, tuh gimana Juni, maksudnya? Juli, Agustus, 4 bulanan berarti ya? 4 bulan lah. Oh, 4 bulan. Oke. Kalau peran bahasa Inggris ini ini izin record ya bentar nih. Oh ya. Oke. Kalau peran bahasa Inggris itu penting gak sih? Kayak buat di kerjaan atau gimana gitu? Pengen denger nih. Nanti biar anak-anak ILT pada nonton nih. Waduh, nonton. Soalnya kalau peran bahasa Inggris tuh penting banget ya Pak. Sampai sekarang aja di masa-masa CPNS ini banyak peluang pelatihan. Walaupun sebenarnya belum boleh ya kalau CPNS tuh ikut pelatihannya, tapi offeringnya itu banyak. Kayak misalkan pelatihan ke luar negeri, kayak Singapura, Thailand, atau ke Australia. Ya Singapura itu udah kayak biasa aja gitu di sini. Dan kebetulan kementerian aku tuh lumayan suportif buat PNS-PNS-nya tuh ikut pelatihan itu. Dan kalau di sesama rekan kerja aku di asisten deputi aku tuh ada sekitar ya hampir semua staff-staffnya itu udah pernah ke luar negeri untuk pelatihan itu. Kayak kemarin ada yang baru pulang dari Singapura, ada yang baru berangkat juga ke Singapura, ada yang ke Australia, ada yang masih bisa lanjut kuliah, dan itu dibiayain gitu coach. Nah itu kemarin juga kalau sama ini sih coach, kan nanti kalau misalkan kita PNS itu masih ada tugas belajar, maksudnya kita masih punya kesempatan untuk lanjutin kuliah lagi coach. Nah itu bisa juga ke luar negeri gitu, dan bahasa Inggris tetap sih diperlukan sangat-sangat gitu. Oke, jadi kalau kesan-kesan dulu di ILT gimana nih? ILT Aku sangat merekomendasikan ILT ya, maksudnya dari ketika aku ketemu sama guru aku yang kemarin juga di Ismail, ketemu waktu wisuda khataman Quran adik aku di Santama ya. Nah itu ketemu salah satu guru aku di Ismail, dan katanya anaknya mau les bahasa Inggris gitu. Nah kebetulan aku juga langsung kayak merekomendasikan, oh ya udah kayak LT aja gitu. Dan alhamdulillah tuh kayak ibunya ya, dan kenal bagja juga, jadi kayak lebih ya udah gampang
oh gini di mana di sini. Nah, ya udah habis itu aku ceritain aja gimana gimananya. Dan ILT itu kan aku sebenarnya kemarin juga sempat ke Pare ya coach. Jadi aku sempat ke Pare juga sebulan doang sih, tapi ya kan nggak, kalau sebulan di Pare itu kan setiap hari kayak full day school gitu. Sedangkan kalau di ILT itu kan kayak seminggu cuma 2 kali, dan itu apa ya, 1,5 jam tadi coach kita. Iya 1,5 jam betul. Belajarnya 1,5 jam. Betul. Nah, dari situ aku bisa melihat gitu kalau misalkan kita punya basic yang dikit gitu ya, mungkin kayaknya bisa banget ke ILT dulu aja, karena menurutku untuk ke Pare itu membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Maksudnya dari transportasi, kita harus tinggal di sana, kita harus biaya hidup kayak kita merantau aja ke sana gitu coach. Belum biaya, jadi kayak per paket gitu coach jatuhnya kalau di sana. Dan kita alhamdulillahnya yang tinggal di Luwiliang khususnya, ya udah tinggal ke ILT aja. Kalau pun jauh-jauh ke sana sebenarnya sama aja gitu ilmunya, cuma mungkin kemarin itu bidang yang aku ambil di ILT itu kan buat ini ya coach, buat speaking, terus juga buat saat pemahaman aku tentang baca Inggrisnya itu gimana caranya buat kalimat yang benar yang kayak gitu, itu penting gitu. Jadi kalau menurutku gak usah jauh-jauh, kalau kamu ada di Luwiliang ya udah langsung ke ILT aja. Ya karena Salma ini dulunya katanya dari nggak suka bahasa Inggris kan, wah sampai bisa berkomunikasi bahasa Inggris gitu. Wah, dari nggak suka bahasa Inggris sampai berkomunikasi bahasa Inggris, sampai dapat beasiswa ke Jepang juga waktu itu. Jadi bahasa Inggris perannya ini sangat penting sekali. Wah, ini luar biasa. Kaget sih kalau ngeliat, kalau suka penasaran ini lagi di mana, ini lagi, wah kayaknya pencapaian ini anak-anak pada keren-keren banget gitu. Nah, makanya coba pengen tahu ya, kabar-kabarnya. Oh berarti sekarang masih calon CPNS, nanti setelah 1 tahun baru naik ke PNS ya. Oh, iya, betul. Itu udah pasti tuh, ke PNS-nya udah pasti. Untuk pasti enggaknya sebenarnya kan ada pelatihan dasar ya, ada latsar namanya. Dan kalau aku tanya-tanya itu katanya udah kayak ya udah itu formalitas aja, yang penting kita nggak melakukan pelanggaran, kita ngerjain tugasnya udah harusnya 99% sih coach. Oh mantap ya, kalau udah 99% ya udah mantap lah itu mah. Oke. Udah tinggal nunggu itu ya. Wah mantap sekali kalau gitu. Jadi emang udah bener-bener tinggal nunggu ya. 99%, 1%-nya berdoa itu ya. Iya betul. Ya oke. Nah buat anak-anak yang kayak rasa kursus mau nyerah di ILT ini, apalagi kan Salma sampai level 2 ya waktu itu ya. Tapi nggak selesai ya coach. Level 2 tapi nggak selesai. Nggak selesai tapi sukses, alhamdulillah ini. Nah ini gimana nih buat anak-anak yang kayaknya rasa kayaknya banyak tugas di ILT, kan tugasnya banyak ya. Ada pesan nggak buat anak-anak yang dibebani banyak tugas di ILT? Oke. Sebenarnya kalau misalkan banyak tugas itu wajar ya, apalagi kan cuma kita ketemu seminggu 2 kali 1,5 jam, artinya kita cuma ketemu 3 jam dalam seminggu. Terus kita juga istilahnya harus belajar di luar waktu itu. Nah cara kita untuk belajar di waktu itu ya kita harus memaksa diri kita tuh buat ya udah ayo kita kerjain nih, apalagi yang masih di level 1. Menurutku harus benar-benar level 1-nya tuh paham banget, terus ngerjain semua tugas-tugasnya, harus berani juga. Kalau misalkan yang level 2 ya udah lah ya. Ya, tapi udah nyampe ya ke speaking skill di level 1 dan level 2 itu bisa berguna lah ya intinya. Iya, ya. berguna ya, banget. Intinya sih yang tadinya nggak suka sama bahasa Inggris jadi suka gitu. Masuk ILT itu aja sih. And, betul. Oke. Satu pertanyaan lagi nih sebelum ditutup nih. Oke, dulu sempet. Oke. Enak nggak sih di Jepang itu, enak nggak sih waktu ke Jepang tuh? Enak banget. Cerita enaknya itu kenapa di Jepang?
Pertama aku itu ke Jepang itu kan dalam rangka KKN ya. Istilahnya aku tuh KKN-nya jadinya 2 minggu di Indonesia, 2 minggu di Jepang. Nah, 2 minggu di Indonesianya itu orang Jepangnya ke Indonesia. Nah, sekarang 2 minggu selanjutnya itu gantian kita yang ke Jepang gitu. Nah, untuk dapat lolos ke sana itu seleksinya banyak banget, dan karena aku juga di IPB, pastinya anak-anak IPB juga pada pinter-pinter banget, dan jadi saingannya tuh kayak ketat banget gitu. Jadi ada sekitar ratusan mahasiswa dari ribuan mahasiswa IPB yang mereka tuh cenderung udah aktif lomba, PKM-nya menang, segala macem lah. Dan aku harus bertarung sama mereka gimana caranya aku bisa lolos ke sana. Dan pas di Jepang tuh jadinya serunya lagi adalah karena kita program itu adalah KKN, dibayarin full beasiswa. Jadi beasiswanya itu dua, beasiswa dari IPB-nya sama beasiswa dari si Jaso ya, kalau di searching adalah Jaso gitu ya. Terus nah di situ serunya itu adalah kita jadi tahu pengalaman apa ya, maksudnya keluar dari Indonesia gitu. Kalau misalkan kita lihat kayak ini orang Lewiliang gitu kan, ini orang Bogor kota gitu. Okay. Kan paling jauh-jauh mentok kalau di kuliahan tuh mungkin ini orang Papua gitu kan, atau ini orang Batak kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita keluar gitu, nah itu tuh banyak experience yang mungkin banyak hal baru yang kita dapetin. Kita bisa lihat, ternyata orang-orang Jepang tuh kayak gini ya, budayanya tuh kayak gini ya. Dan di sana juga orangnya lebih disiplin, waktu tuh kayak ya harus kamu telat 1 menit tuh udah kena marah gitu. Terus juga etos kerjanya juga luar biasa banget, mereka tuh kayak pekerja keras semua. Terus apalagi ya, bersih semua, makanannya tuh kayak higienis semua. Terus apa lagi ya, mungkin serunya lagi adalah karena di sana aku tidak perlu mengeluarkan uang sendiri, dan jadi enak ya, tidak mengeluarkan uang sendiri. Iya. Oke. Betul. Satu lagi tadi ngomongin masalah orang-orang Jepang nih. Kan katanya di Jepang itu krisis populasi ya. Ya. Memungkinkan nggak sih ini buat para jomblo-jomblo di ILT ke Jepang? Itu kalau katanya wanita Jepang itu gampang jatuh hati gitu sama. Ada juga kan banyak orang-orang Indo yang nikah sama wanita-wanita Jepang gitu. Sebenarnya aku nggak bisa menyamaratakan semua ya, apakah cewek Jepang itu suka sama Indo atau enggak, tapi aku bisa bilang bahwa di sana kurang cowok yang istilahnya cowok banget gitu. Ya gitu deh. Nah, kalau misalkan kalian mau ke Jepang ya udah coba aja datang ke sana dan ya mencoba peruntungan, siapa tahu bisa lama di sana, tinggal di sana. Mantep ya. Karena negaranya bersih ya, Jepang. Iya benar, enak banget lah. Dan enak. Oke, ini aja sih pengen nge-record beberapa anak-anak yang kayaknya udah pernah keluar negeri, yang udah lumayan sukses, nanti biar perjalanan mereka tuh terekam dan bisa diikuti oleh orang-orang gitu atau adik-adik kelas di ILT. Ya, okay? Because dreams comes from ILT. Wah, asik. Oke, ngekos berarti sendiri ya? Sekarang ngekos sendiri? Iya, sendiri. Wow, you are so independent ya? Udah gede tuh coach, masa berdua. Ya, biasanya kan suka berdua sama temen gitu. Kayak coach kan dulu lagi kerja di restoran, coach ngekosnya berdua sama teman. Gitu. Soalnya sih sebenarnya bisa-bisa aja berdua ya. Cuma kan di sini kayak rata-rata pengennya deket sama kantor masing-masing. Kebetulan teman aku juga kantornya nggak di sini banget gitu. Jadi biar deket masing-masing ya udah kosannya beda. Gitu. Oke deh. Thank you Salma. Itu aja dari coach udah ngeluangin waktunya. Wow. So it's really surprise. Berapa tahun ke belakang ya ada di ILT? 2 tahun atau? Kayaknya aku kayaknya semester 3 atau 4 ya coach itu. Enggak. 5 berarti 2024, 2023, kayaknya 2023 deh coach. 2023 berarti 2 tahunan ya dari sekarang. Iya.
Oh, sudah 2 tahun. Dikinya sekitar 2 tahun. Wow, keren. Sukses terus ya Salma ya. So, we are from Amin. ILT, always wish you luck. Oke, selalu mendoakan buat Salma yang terbaik. Thank you Salma. Itu aja. Ya, Oke, it sama-sama has been coach. 15 minutes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh.